Sejarah singkat negara Singapura. Nama Singapura berasal dari bahasa Melayu artinya kota singa. Studi sejarah membuktikan bahwa singa kemungkinan tidak pernah ada di pulau itu. Makhluk yang dilihat oleh Sang Nila Utama, pendiri dan pemberi nama Singapura, bisa jadi seekor harimau. Catatan pertama permukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Temasek dalam bahasa Jawa berarti kota laut. Dan antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perompak Portugis membakar permukiman di mulut Sungai Singapura dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Kekuasaan kolonial Britania. Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Ia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah. Seiring bertubi-tubinya pergantian kekuasaan sejak bangkrutnya VOC, pendudukan Prancis hingga berdirinya Kerajaan Belanda. Di pulau tersebut, ia menjumpai sebuah kampung suku Melayu dipimpin Tumenggung Abdur Rahman yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor, yang saat itu sedang ada konflik perebutan kekuasaan antara Sultan Johor Abdul Rahman dengan kakak tirinya, Tengku Hussein Shah, Tengku Long, yang hidup di pengasingan di Kepulauan Riau. Melihat peluang bagus, baik sebagai pos dagang strategis untuk kawasan Asia Tenggara, maupun kesempatan untuk memperoleh dukungan dari penguasa setempat, Raffles membujuk Tumenggung Abdur Rahman untuk menyelundupkan Tengku Hussein ke Singapura dan membantunya merebut haknya atas tahta Kesultanan Johor. Setelah bertemu Tengku Hussein, Raffles pun membuat kesepakatan bahwa Inggris, dalam hal ini EIC, bersedia membantu Tengku Hussein merebut tahta dan memberikan tunjangan tahunan dengan imbalan, diberikan hak khusus untuk membangun pos dagang dan pelabuhan di bagian selatan Pulau Temasek, di sisi timur Sungai Singapura sekarang. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1819. Setelah penandatanganan kesepakatan ini, Raffles pun memproklamirkan nama baru untuk bandar yang akan ia dirikan, yaitu Singapura. Raffles kembali ke Bengkulu segera setelah penandatanganan perjanjian dengan Sultan Johor tersebut dan menugaskan Mayor William Farquhar untuk memimpin permukiman baru tersebut dengan jabatan residen dengan beberapa meriam dan 1 resimen infanteri tentara India. Membangun sebuah pelabuhan niaga dari nol adalah sebuah tantangan yang berat. Farquhar hanya menerima dana yang tidak banyak sementara. Ia dilarang untuk memungut pajak pelabuhan untuk meningkatkan pendapatan lantaran Raffles sudah memutuskan bahwa Singapura akan menjadi pelabuhan bebas. Farquhar mengundang pendatang-pendatang untuk datang ke Singapura dan ia menempatkan seorang petugas di Pulau Saint John atau Pulau Sekijang Bendera 6,5 mil selatan Kampung Temasek untuk mengundang kapal-kapal yang melintas untuk singgah di Singapura. Berita tentang pelabuhan bebas yang baru dengan cepat menyebar ke seluruh kepulauan seantero Asia Tenggara. Pedagang Bugis, Cina, dan Arab berdatangan ke pulau tersebut, berupaya menghindari pembatasan dagang Belanda. Dalam tahun pertama, bandar ini beroperasi perdagangan yang melalui Singapura telah mencapai nilai $400.000 Spanyol. Pada tahun 1821, populasi penduduknya telah meningkat hingga mencapai sekitar 5.000 orang, dan volume perdagangan telah mencapai nilai 84 juta, populasi menembus angka 10.000 orang pada tahun 1825, dan volume perdagangan senilai 22 juta. Perkembangan Singapura melampaui pelabuhan Penang yang lebih dulu berdiri. Raffles baru kembali ke Singapura pada tahun 1822. Dan ia mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat Farquhar. Terlepas dari kesuksesan, Farquhar memimpin bandar baru itu di masa-masa awal yang sulit, contohnya dalam rangka menghasilkan pendapatan yang sangat mendesak. Farquhar telah melakukan penjualan lisensi perjudian
dan perdagangan opium, yang dipandang Raffles sebagai penyakit sosial yang berbahaya. Kedua komoditas itu pula yang membuat munculnya kriminalisme, termasuk datangnya bajak-bajak laut dari Cina dan Filipina, selain Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Selain itu, di Singapura tumbuh pasar budak. Terkejut dengan kacaunya situasi di koloni tersebut, Raffles menyusun draft kebijakan baru untuk permukiman. Ia juga mengorganisir Singapura dalam pembagian berdasarkan fungsi dan kelompok etnis di bawah Raffles Plan of Singapore. Hari jejak-jejak pembagian tersebut masih bisa dijumpai di kota tua Singapura. Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965. Kini Singapura telah menjadi negara yang makmur dan berdaulat. Singapura kini menjadi pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 7 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, dan Arab. Sebanyak 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Dalam indeks kualitas hidup menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Inilah sekilas sejarah negara Singapura, negeri jiran yang terdekat dengan negara kita Indonesia. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video saya berikutnya.